Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari Prodi Manajemen kelas reguler 3A. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester matkul studi Islam. Di sini yang akan dibahas yaitu yang pertama, akhlak kepada tetangga. Yang kedua yaitu jiwa mutmainnah melahirkan akhlak mulia. Yang ketiga terapi syubhat dan syahwat. Yang keempat meneladani akhlak Rasulullah. Yang kelima akhlak dalam bermedia sosial. Yang keenam akhlak terpuji adil dan ihsan. Yang ketujuh akhlak tercela suap dan korupsi. Dan yang terakhir yaitu akhlak kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu akhlak kepada tetangga. Di sini tetangga dibagi menjadi dua, yaitu tetangga dekat. Contohnya yaitu seperti saudara kita atau kerabat terdekat kita. Dan yang kedua itu tetangga jauh, contohnya tetangga yang bukan kerabat kita tetapi memiliki hak sebagai saudara muslim. Di sini ada 4 gangguan di dunia. Yang pertama yaitu memiliki tetangga yang buruk dan jahat. Yang kedua mempunyai keluarga yang buruk. Yang ketiga mempunyai tempat yang sempit. Dan yang terakhir memiliki kendaraan yang jelek atau tidak nyaman. Selanjutnya yaitu jiwa mutmainnah melahirkan akhlak mulia. Mutmainnah disebut dalam Al-Quran dan disebut oleh Allah, dipanggil oleh Allah saat manusia pada detik akhir menjelang ajal perpisahan antara ruh dan jasadnya untuk menghadap Allah, maka dipanggil mutmainnah, artinya tenang. Orang yang diberikan ketenangan dalam jiwanya tidak mudah putus asa. Jiwanya senantiasa menerima takdir Allah, tunduk dan patuh terhadap aturan Allah. Imam Bukhari mengatakan orang yang memiliki mutmainnah adalah orang yang membenarkan bahwa setiap amal akan dibalas oleh Allah. Dan di sini terdapat ciri-ciri jiwa mutmainnah, yaitu yang pertama, tenang dengan iman yang tertanam dalam diri. Semakin beriman, maka semakin tenang dirinya. Yang kedua yaitu ridho terhadap keputusan Allah. Dan yang terakhir yaitu yakin akan janji Allah. Selanjutnya yaitu terapi syubhat dan syahwat. Sebab rusaknya hati manusia disebabkan 2 perkara, yaitu yang pertama dibersihkan dari setiap syahwat. Syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah. Yang kedua, selamat dari setiap syubhat. Jika seseorang jatuh di dalam syubhat, maka dia jatuh ke perkara haram. Jika dia meninggalkan syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan dirinya sendiri. Di sini terdapat jenis-jenis hati. Yang pertama yaitu qalbun salim, hati tingkatan paling tinggi, hati yang senantiasa ikhlas dalam segala urusan. Yang kedua yaitu qalbun mayyit, yaitu hati yang mati atau keras, hati yang tidak ada kehidupannya. Dan yang terakhir yaitu qalbun marid, yaitu hati yang sakit, hati yang hidup tidak, mati pun tidak, kadang dia taat dan juga kadang dia itu maksiat. Materi selanjutnya yaitu meneladani akhlak Rasulullah. Sini ada 4 contoh akhlak teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu keteladanan dalam hidup sederhana. Yang kedua tawadu. Nabi mengajarkan sesuatu sendiri dan Nabi tidak sombong. Yang ketiga yaitu zuhud. Tidak rakus, tidak ambisius, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dan yang terakhir yaitu sifat malu. Sifat malu di sini yaitu tidak akan melakukan maksiat. Sifat malu merupakan sifat bagian dari iman. Selanjutnya yaitu akhlak dalam bermedia sosial. Bahwa saat berinteraksi sosial, maka interaksi itu tujuannya untuk mencapai ketakwaan. Hendaklah gunakan sarana media sosial dengan baik sebagai sarana dakwah. Allah ridho 3 perkara. Yang pertama yaitu menyembah Allah atau mentauhidkan Allah. Yang kedua tidak menyekutukan Allah. Yang ketiga berpegang teguh, bersatu dan tidak berpecah belah. Dan Allah juga membenci 3 perkara, yaitu yang pertama berita yang tidak valid. Yang kedua banyak bertanya
tanya yang tidak jelas, dan yang ketiga itu membuang-buang harta. Materi selanjutnya yaitu akhlak terpuji, adil dan ihsan. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, adil dan ihsan itu induk dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Adil artinya jalan tengah, pertengahan antara dua perkara, tidak berlebihan, tidak terlalu kurang. Adil dalam syariah yaitu meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan kondisinya yang berhak. Sesungguhnya Allah memerintah untuk bersifat adil. Adil yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan langsung dengan syahadat, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirik sehingga ibadahnya murni ikhlas karena Allah. Selanjutnya yaitu akhlak tercela, suap dan korupsi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman, dan janganlah kalian memakan bagian dari harta manusia dengan cara dosa, sementara kalian mengetahuinya. Riswah adalah seseorang yang memiliki harta dengan hartanya dapat membeli kuasa, tetapi tidak punya alat hukum untuk menguat harta yang batil. Dalam surah Al-Maidah ayat 60, dampak suap yang dilakukan Bani Israel terdahulu adalah mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menjadikan dari mereka itu tidak ada tempat bagi mereka kecuali keburukan itu. Kemudian menyesatkan kaum Bani Israel dari jalan yang lurus. Allah melaknat orang yang menyuap, disuap atau perantara penyuap. Semuanya masuk dalam lingkaran yang Allah laknat. Dampak suap lainnya adalah tertolak doa dan tertolak ibadahnya. Dan materi yang terakhir yaitu akhlak kepada kedua orang tua. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua adalah perintah pertama dalam kaitannya hablum minan nas. Hubungan terbaik kepada manusia ditunjukkan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Dalam agama Islam, perintah menghormati orang tua menjadi kewajiban anak. Maka dari itu, sebagai seorang anak, menjalankan akhlak yang baik terhadap orang adalah wajib. Sini terdapat bentuk akhlak kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu berkata sopan, yang kedua bersikap tawadu, yang ketiga mengutamakan kepentingan orang tua, dan yang terakhir menjaga kehormatan. Jazakumullah khairan katsiran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.